Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Pemburu Orderan ya. Untuk kali ini kita akan bahas notif yang udah masuk ke kita ya teman-teman ya, para driver Gojek, tentang perubahan saldo dompet ke saldo GoPay ya teman-teman. Gelap. Jadi teman-teman yang udah dapat notif dan udah berubah tampilan di saldo dompetnya, udah nggak bisa lagi tarik ke GoPay. Jadi teman-teman yang mau menyimak silahkan disimak teman-teman, agar teman-teman paham apa yang terjadi saat ini. Sekarang kan lagi proses transisi ya, proses penyempurnaan menjelang tanggal 22. Jadi banyak hal yang jadi kendala buat para driver Gojek, sehingga membuat kita sudah nggak bisa lagi buat tarik ke saldo GoPay kita. Jadi langsung bisa tariknya ke rekening bank yang terdaftar di Gojek. Yang jadi kendala ialah bagi rekan-rekan driver yang rekening banknya udah nggak aktif, jadi mau nggak mau mereka nggak bisa tarik ke rekening bank masing-masing gitu. Dan jumlah penarikannya juga nggak bisa disetel. Kalau seandainya mau narik ke rekening bank, itu pun sekali tarik semua saldo langsung ketarik ke rekening bank, sehingga saldo dompet kita yang saat ini jadi nol gitu. Dan ketentuannya, jika saldo kita nol, otomatis peluang kita dapat orderan dari pembayaran tunai itu bakal tidak bisa teman-teman. Oke, biar lebih jelas kita langsung masuk saja ke aplikasi driver saya. Bagaimana sih bentuk tampilannya dan bagaimana cara menyikapi jika tidak bisa lagi tarik ke akun GoPay kita atau Gojek pengguna gitu. Kita langsung saja masuk ke aplikasi teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi Gojek Driver. Kita coba cek lagi notifikasi yang dikirim oleh Gojek. Oh, udah hilang dia teman-teman ya. Di aplikasi saya udah hilang. Kemarin masuk notifnya itu di tanggal 15, dan di hari itu aplikasi saya masuknya pagi. Jadi jam siang udah berubah dia sih. Tampilannya udah berubah, sehingga untuk fitur untuk tarik ke saldo GoPay udah nggak ada gitu teman-teman. Kita coba cek di menu bantuan. Nah, jadi teman-teman yang notifikasinya udah nggak muncul lagi, teman-teman bisa cek di menu bantuan. Terus teman-teman klik nih info terbaru. Jadi info terbaru akan muncul di sini semua notifikasi dari Gojek yang ada masuk akhir-akhir ini akan ada di sini semua teman-teman ya. Kita klik nih perubahan penggunaan saldo dompet ke saldo GoPay. Bagi teman-teman yang udah baca, mungkin udah baca ya. Jadi poin pentingnya, poin besarnya itu dari tanggal 15 sampai tanggal 22 itu adalah masa transisi memperbaiki sistem peralihan dari saldo dompet driver ke saldo GoPay Mitra gitu teman-teman. Jadi kedepannya itu bakal namanya jadi nanti saldo GoPay Mitra. Kalau sebelumnya kan itu kepisah teman-teman ya. Saldo GoPay kita dengan saldo dompet kita itu kepisah. Jadi kedepannya itu bakal digabung teman-teman. Jadi seandainya saldo dompet kita 20.000, di saldo Gojek pengguna dan saldo aplikasi GoPay juga akan 20.000. Jadi digabung gitu teman-teman. Kenapa Gojek membuat seperti ini? Menurut saya, analisa saya, ini adalah langkah besar Gojek buat menarik pengguna user aplikasi GoPay. Jadi otomatis driver yang terdaftar di Gojek mau nggak mau mereka akan download aplikasi GoPay ya. Teman-teman pun juga bakal diminta untuk upgrade ke GoPay Plus, yang itu membuat teman-teman mendapatkan kemudahan bisa transfer ke rekening bank, ke sesama pengguna GoPay ya kan. Dan untuk saat ini semuanya gratis teman-teman. Dan bayangkan jika semua driver menyimpan saldo di aplikasi Gojek Driver mereka sekitar 100.000 ya. Dan untuk bayar di Kota Padang, bayar sekitar ada driver 1.000 orang. Bayangin teman-teman, satu driver ada saldo 100.000, berarti di Kota Padang saja ada 100 juta dana yang akan mengendap di aplikasi GoPay. Bayangkan jika nasional teman-teman, setiap kota gitu. Jadi ini salah satu langkah besar buat Gojek dan GoPay agar dana itu
yang tersimpan di aplikasi GoPay semakin banyak teman-teman. Jadi arahnya seperti bank konvensional teman-teman ya. Ada juga driver yang nyimpan saldo sampai jutaan di saldo dompet driver mereka gitu. Nah, jadi itu juga bakal ada efek positif buat aplikasi Gojek dan GoPay gitu. Menjalankan sistemnya jadi makin lebih baik lagi gitu ya. Karena ada dana yang tersimpan dan mengendap di aplikasi GoPay. Oke, untuk segi kitanya sebagai driver nggak ada pengaruhnya sih teman-teman ya. Yang jadi pengaruhnya masa transisi ini teman-teman. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 22 itu kita dibuat jadi terbatas ruang gerak kita dalam memindahkan saldo dompet driver kita ke GoPay. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang rekening bank yang terdaftar di aplikasi Gojek driver mereka itu udah nggak aktif lagi, udah nggak bisa dipakai lagi gitu. Otomatis mereka pakai dari GoPay untuk menarik dana mereka yang udah mengendap di saldo dompet driver mereka gitu teman-teman ya. Jadi gimana langkah selanjutnya? Jadi teman-teman baca sendiri aja ya. Jadi saya menjelaskan poin besar, poin pentingnya aja nih teman-teman ya. Jadi ini tampilannya teman-teman. Biasanya kan itu ada keterangan ditarik ke bank sama tarik ke GoPay. Dan untuk saat ini sampai di tanggal 22 ke depan itu tarik ke GoPay-nya udah nggak bisa teman-teman. Dan teman-teman yang ingin menarik ke bank pun nggak bisa secara bertahap. Jadi teman-teman jika ingin menarik ke bank itu langsung ketarik semua, sehingga mengakibatkan saldo dompet teman-teman saat ini jadi nol gitu teman-teman. Kita cobain ya teman-teman ya. Kita cobain. Jadi teman-teman yang ingin menarik uangnya dari tanggal 15 sampai ke tanggal 22 itu hanya bisa dilakukan dengan cara lewat bank yang terdaftar di rekening Gojek driver teman masing-masing ya. Jadi jika rekening bank teman-teman udah nggak aktif gitu, teman-teman harap membuat rekening baru, dan itu bisa teman-teman update tanpa harus datangi kantor Gojek. Teman-teman bisa langsung update di aplikasi Gojek langsung gitu. Dan kita cobain ya teman-teman ya, tarik ke bank ya. Ini saya ada saldo 222.600. Kita tarik ke bank. Kalau sekarang nggak bisa disetel teman-teman, nggak bisa kita setel. Mau tarik 200 kita tinggalin di saldo 22.000 nggak bisa. Bisanya itu nanti setelah tanggal 22 teman-teman. Jadi jika kita tarik sekaligus otomatis di saldo dompet kita nol. Dan jika kita tidak mengisi saldo, otomatis peluang kita mendapatkan orderan teman-teman hanya di pelanggan yang membayar secara non tunai alias GoPay teman-teman. Jadi pelanggan yang membayar secara tunai itu nggak akan bisa kita dapatkan orderan dari mereka teman-teman. Kita coba ya teman-teman ya. Kita tarik apakah benar saldonya jadi nol, apakah tidak bisa ditarik sebagian. Ini saya coba ketik ya, masukkan jumlah, nggak bisa sama sekali karena ini semacam kayak dikunci gitu teman-teman ya. Kita tarik dan total yang ditarik 222.600. Sip, withdrawal sedang diproses, tunggu ya, butuh beberapa menit untuk saldo Anda akan masuk ke bank. Ini kan ada keterangan tuh teman-teman, saldo yang tersisa akan secara otomatis ditransfer ke rekening bank Anda yang terdaftar setiap 7 hari. Teman-teman kalau baca ini jangan takut, jangan berpikiran saldo yang ditarik hari ini saat ini akan masuk setelah 7 hari. Enggak, saldo yang teman-teman tarik itu langsung masuk ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, saldo teman-teman langsung masuk ke rekening bank teman-teman saat ini juga pas teman-teman udah menarik, tekan tombol tarik ini gitu, dan saldo saya langsung nol. Jadi kerjaan kita bertambah jadinya teman-teman. Kita harus mengisi ulang saldo kita dari konter atau dari M-Banking atau dari aplikasi GoPay. Karena berhubung di aplikasi GoPay saya nol, baru saya pindahkan juga. Tapi jika saldo GoPay teman-teman ada saldo, teman-teman bisa langsung memindahkan dari GoPay ke saldo dompet teman-teman saat ini gitu. Tekan tombol transfer, tekan tombol dompet driver, masukkan nominal, dan ini masih ngelink ke
saldo dompet driver teman-teman. Tapi nanti ke depannya teman-teman nggak perlu nambahin lagi karena saldonya langsung kegabung antara GoPay dan dompet itu kegabung teman-teman. Karena sekarang masih tanggal 18 sampai di tanggal 22 itu masih kepisah, dan teman-teman kalau mau top up saldo pun masih di saldo dompet driver. Tapi setelah di tanggal 22 ini teman-teman simak ya agar nggak salah paham nanti teman-teman, jangan di skip, kalau bisa ditonton sampai habis. Tapi setelah tanggal 22 teman-teman itu melakukan top up ke saldo GoPay, bukan ke saldo dompet lagi, karena yang saldo dompet tadi udah dialihkan ke saldo GoPay. Jadi seperti kalau saya yang biasanya isi saldo lewat M-Banking BCA, yang biasanya pakai kode 7002 baru nomor HP, itu kan untuk dompet driver ya teman-teman ya. Besok nggak bisa pakai itu lagi teman-teman, saya pakainya jadi 7001 baru nomor yang terdaftar di Gojek. Itu kode buat isi saldo GoPay pelanggan teman-teman. Tapi yang jadi sayangnya untuk top up saldo ke GoPay lewat M-Banking BCA itu ada biaya admin Rp1.000 teman-teman. Lumayan juga ya teman-teman ya. Yang sebelumnya ke saldo dompet driver itu nggak ada biaya admin sama sekali alias free. Dan sekarang kedepannya nggak tahu lah ya, mudah-mudahan ada kebijakan baru juga. Tapi untuk saat ini itu biaya adminnya 1.000 teman-teman. Kita coba top up saldo saya ke saldo dompet drivernya lewat M-Banking BCA. Jadi sekarang sampai tanggal 22 itu masih ini teman-teman ya, masih ke GoPay driver yang saya isi gitu untuk mengisi saldo dompet. Tapi setelah tanggal 22 nanti itu tujuannya bukan ke GoPay driver lagi, ke GoPay ini, GoPay pengguna gitu, karena udah digabung ya kan. Nah, jadi kodenya mungkin udah berubah. Kalau untuk GoPay pengguna kan 7001 baru nomor yang terdaftar di Gojek. Kita coba masukin 20.000. Kalau saya sih isi saldo ini nggak banyak-banyak karena saya pemain goret ya. Beda mungkin pemain GoFood butuh uang yang cukup lumayan di saldo dompet mereka, apalagi dengan pemesan yang sering bayar pakai tunai. Itu akan mengakibatkan saldo mereka gampang buat minus. Oke. Oke, sudah berhasil. Apakah kita cek sudah masukkah saldonya? Oke, benar ya teman-teman, udah masuk saldonya 20.000. Jadi untuk saat ini sampai tanggal 22 nanti teman-teman untuk top up saldo Gojek driver, saldo dompetnya itu masih ke saldo dompet driver teman-teman. Jadi mau teman-teman top up di konter itu masih bilang top up saldo Gojek driver gitu. Tapi kedepannya setelah tanggal 22 nanti mungkin ada perubahan, jadi saldo GoPay Mitra yang langsung ngelink ke saldo pengguna. Teman-teman itu top upnya ke GoPay pengguna. Nomornya masih sama dengan yang terdaftar di Gojek, cuman bedanya teman-teman bilang ke konter atau di M-Banking itu kodenya berubah ke arah pengguna ya teman-teman ya, GoPay pengguna. Jadi begitu teman-teman. Yang jadi kendala saat ini cuman itu saja, fitur tarik ke GoPay-nya udah nggak ada ya kan. Terus untuk tarik ke banknya nggak bisa secara bertahap, misalnya saldo kita 500 mau kita sisain 100 nggak bisa, itu ketarik semua menjelang sampai tanggal 22. Tapi saya juga punya cara lain teman-teman. Jika teman-teman rekening banknya udah nggak aktif, kalau nggak aktif kan tadi saya usulin buat dibuat lagi ya kan, dibuat baru gitu rekening banknya. Jika teman-teman saldonya menumpuk di sini, teman-teman bisa juga mentransit ke saldo pengguna penumpang teman-teman gitu. Misalnya teman-teman ini lagi dapat orderan GoFood atau lagi dapat orderan Goret ya kan, orderan sedang berlangsung gitu, dan si pemesan atau siapa ini penumpang ini dia bayar pakai GoPay, otomatis
si pemesan ini udah rutin dan sudah biasa pakai pembayaran GoPay ya kan, teman-teman tawarin aja mereka buat isi saldo GoPay. Jadi buat mencairkan dana teman-teman yang mengendap di saldo dompet driver teman-teman jadi uang gitu. Kalau seandainya si pemesan nggak mau gimana gitu? Kalau nggak mau punya cara lagi teman-teman. Mungkin si pemesan nggak ada uang atau saldonya udah ada atau cukup gitu ya. Teman-teman cukup tawarkan saja, tanya dulu ke si pemesan atau si penumpang teman-teman, kakak sudah update belum, sudah upgrade ke GoPay Plus belum kak? Jadi kalau seandainya sudah upgrade ke GoPay Plus, itu si pemesan itu bisa mentransfer ulang ke bank, ke semua bank yang terdaftar di Indonesia, terus satu lagi ke saldo GoPay teman-teman gitu. Jadi kita itu tujuannya cuma buat transit saja ke si penumpang. Misalnya si penumpang sudah upgrade nih ya ke GoPay Plus, kan bisa tuh si pemesan ini nanti buat mentransfer ulang ke rekening bank yang kita punya gitu. Misalnya di sini saya akan rekening banknya CMB. Ternyata rekening bank CMB saya ini udah nggak aktif gitu, dan saya hanya punya rekening bank itu BCA. Untuk secara langsung saya mentransfer ke rekening BCA kan nggak bisa gitu. Biasanya bisa, tapi lewat GoPay saya dulu gitu, dari GoPay baru ke BCA. Tapi sekarang kita pakai transit ke si penumpangnya gitu teman-teman. Jadi saldo kita misalnya ini taruhnya 300.000. Kita tawari si penumpangnya, kak mau isi GoPay nggak kak? Ternyata si penumpangnya menolak, tapi kita jangan menyerah, kita coba dulu, kak boleh nggak bantu transit saldo saya ke rekening kakak, habis dari rekening kakak buat dikirim lagi ke rekening bank saya gitu, atau ke saldo GoPay saya. Karena lagi ada kendala nih kak buat penarikan saldo kalau dari kita sendiri gitu. Jadi saldonya yang 200.000 kita tarik ke si penumpang, kita isiin ke penumpang. Kalau teman-teman nggak tahu cara isi saldo GoPay penumpang, lewat orderan sedang berlangsung, tekan titik 3 yang ada di orderan teman-teman itu teman-teman. Jadi teman-teman tekan titik 3, masukkan saldonya, nanti langsung ke kirim gitu teman-teman. Dari saldo si pemesan atau si penumpang kita nanti dikirim lagi ke GoPay atau ke rekening bank kita yang ada gitu teman-teman. Itu yang saya cobain kemarin teman-teman ya. Jadi mungkin salah satu cara juga buat teman-teman yang rekening banknya lagi diurus ulang gitu. Dan untuk riwayat transaksi ya teman-teman ya, dulu kan riwayat transaksi cuman ada di dompet doang ya teman-teman. Sekarang ada dua teman-teman, GoPay sama dompet. Dan untuk GoPay sendiri itu keterangannya uang keluar masuk top up kita teman-teman. Misalnya kita ada top up GoPay dari M-Banking atau dari counter, nanti keterangannya di sini teman-teman ya. Terus nanti kalau yang dompet ini teman-teman itu keluar masuk kita pendapatan yang kita terima dari si penumpang, entah itu potongan atau itu tambahan dari GoPay sendiri teman-teman ya. Jadi riwayat transaksi ada dua keterangan antara GoPay dan dompet tunai, dan dompet bukan dompet tunai. Jadi besok itu nggak ada lagi yang namanya saldo minus teman-teman. Yang ada itu keterangannya saldo kita itu 0, terus ada tagihan hutang gitu di bawahnya ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ini ada saldo 10.000 dan teman-teman dapat orderan GoFood itu tagihan tunainya 30.000. Berarti saldo teman-teman nanti itu minus 20.000 biasanya ya. Tapi besok itu nggak minus lagi teman-teman. Yang ada itu tagihan hutang. Di bawah saldo teman-teman itu ada tagihan hutang teman-teman. Saldo teman-teman jadi 0 dan di bawahnya ada saldo, ada tagihan hutang. Jadi begitu rincian ke depannya teman-teman. Dan jika ada tagihan otomatis saldo teman-teman 0 dan teman-teman juga tidak akan berpeluang mendapatkan orderan yang pembayaran tunai teman-teman. Teman-teman hanya bisa mendapatkan orderan dengan pembayaran non tunai alias GoPay. Oke teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman ya, pembeda antara Gojek pengguna dan aplikasi GoPay itu kan sama-sama bisa melihat saldo GoPay kita ya teman-teman, dan bisa juga buat transfer ke bank atau ke pengguna GoPay lainnya teman-teman. Tapi yang jadi pembeda teman-teman,
Jika teman-teman itu transfer dari aplikasi Gojek pengguna, itu kena admin 2.500 kalau teman-teman mau transfer ke bank. Tapi kalau seandainya teman-teman mau transfer dari aplikasi GoPay, itu tidak kena admin kalau teman-teman mau transfer ke bank yang lain, teman-teman. Kita cobain ya teman-teman ya. Kita cobain. Coba transfer ke BCA 20.000. Gagal dimuat. Kenapa nih? Ini ada biaya admin 2.500 teman-teman. Padahal sama-sama dari GoPay ya teman-teman, saldo GoPay yang kita pindahkan ke bank. Tapi minusnya jika teman-teman mau transfer dari aplikasi Gojek pengguna, itu kena admin 2.500. Dan kita coba dari aplikasi GoPay langsung teman-teman. Oke, BCA juga 20.000. Dan berhasil langsung terkirim, dan jumlahnya tetap 20.000 tanpa biaya admin ya teman-teman ya. Jadi pembedanya, jika teman-teman mau transfer ke bank lewat aplikasi Gojek pengguna, itu kena admin teman-teman 2.500. Tapi kalau teman-teman transfer dari aplikasi GoPay ke bank, itu nggak ada admin sama sekali teman-teman. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi semoga penjelasan saya ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru berubah di aplikasi saldo dompetnya atau yang baru dapat notif jika besok berubah di ini, jadi nggak kebingungan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman jadi ada wawasan buat menyikapi perubahan dari fitur Gojek saldo dompet drivernya berubah ke saldo GoPay Mitra gitu. Oke teman-teman, saya mau lanjut cari orderan lagi teman-teman. Hari ini orderan saya baru dapat 8, baru 71.200 karena belakangan Padang hujan terus teman-teman. Kemarin udah libur, hujan seharian ya kan. Udah gak beraturan lah jam on beat kita nih. Saya mau lanjut cari orderan lagi karena sekarang posisi saya di kawasan Gor. Daerah sini cukup sepi juga orderan goret. Saya mau cari ke sekolah-sekolah yang kayaknya udah banyak yang pulang juga sekolah. Jika teman-teman merasa video saya ada manfaatnya dan channel pemburu orderan ini bisa membuat teman-teman semakin termotivasi, jangan lupa di subscribe teman-teman. Di subscribe channel ini agar teman-teman dapat video terbaru dari saya, dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya teman-teman agar teman-teman tahu tiap saya upload video. Saya mau lanjut jalankan orderan teman-teman ada. Alhamdulillah udah masuk nih orderannya, baru kita mau nyari orderan ya kan, udah masuk orderan. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi lain waktu. Semoga teman-teman sehat selalu dan akun teman-teman selalu gacor. Salam satu aspal, salam dari channel pemburu orderan.